Baik, perkenalkan nama saya Fajar Ramadan. Saya dari program studi S1 Ekonomi Bangunan tahun 2021 dengan MPM 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen Bahasa Indonesia saya tentang penulisan makalah. Di mana judul makalah yang saya ambil yaitu Strategi Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan. Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting dari suatu negara dan bisa menjadi penanda bahwa negara itu maju atau tidak. Di antara berbagai masalah-masalah ekonomi, paling sering ditemukan yaitu masalah perekonomian yang kompleks di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di negara-negara berkembang, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat jalannya ekonomi atau menghambat perputaran roda ekonomi tersebut, seperti seperti keterbelakangan pendidikan, kemudian rendahnya etos kerja, dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusianya yang belum efektif. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya sih kita membangun ekonomi dalam perspektif ekonomi bangunan. Saya jelaskan lebih dahulu tentang apa itu ekonomi bangunan. Ekonomi bangunan adalah salah satu disiplin ilmu pecahan dari ilmu ekonomi di mana ia akan membahas lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan ekonomi di negara-negara berkembang. Jadi di ilmu ekonomi itu sudah dijelaskan tentang bagaimana cara kita mengelola kemiskinan di suatu negara, bagaimana cara kita mengembangkan sumber daya alam di suatu negara. Tapi di ekonomi bangunan kita akan membahasnya lebih kompleks, lebih terperinci. Nah, maka dari itu ekonomi bangunan lebih banyak atau lebih banyak diterapkan di negara-negara berkembang karena hanya negara-negara berkembang saja yang memiliki korelasi atau yang memiliki korelasi dengan disiplin ilmu ekonomi bangunan ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Meningkatkan ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia yang jauh lebih baik lagi, di mana hal ini sangat sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan peningkatan ekonomi ini, sangat diperlukan adanya peran aktif dari berbagai aspek, mulai dari masyarakat, pemerintahan, bahkan berbagai pihak luar, bisa dikatakan pihak asing itu juga memiliki peran aktif dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pembangunan ekonomi itu biasanya lebih terfokus pada negara-negara berkembang karena negara-negara berkembang itu memiliki berbagai faktor yang sangat mempengaruhi dan memperlambat jalannya roda ekonomi, seperti keterbelakangan pendidikan, kemudian kurangnya etos kerja, dan yang terakhir adalah ketidaktahuan dalam mengelola sumber daya manusia. Yang menjadi masalah ialah paradigma tradisional di masyarakat itu memandang bahwa pembangunan ekonomi harus terfokus pada PDB atau produk domestik bruto. Padahal jika kita melihat dari disiplin ilmu ekonomi bangunan, maka kita bisa melihat bahwa pembangunan ekonomi itu harus lebih terfokus pada pendapatan per kapita atau pendapatan per individu. Di mana dalam paradigma modern kita lebih memandang ke yang namanya GNP, yaitu penurunan tahap pertumbuhan ekonomi. Selain itu kita juga fokus pada distribusi pendapatan, kemudian pengentasan kemiskinan, dan yang terakhir adalah menurunkan tingkat pengangguran di suatu negara itu menjadi lebih kecil ketimbang usia produktif. Oleh karenanya, saya membuat makalah ini guna untuk mengetahui bagaimana relasi antara ilmu ekonomi bangunan dengan peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia.